Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaannya di sini. Ulangi sing dingin apa? Enggak ya, terserah. Mau ulang mang. Enggak ya sing di. Nonton WA. WA anu menang apa wis. Sing ngono ana suarane wingi ya. Pas dereng sakit streaming deh. Bagaimana memilih istri yang baik? Terus sing ku ya ora tercover sing soal tolekoh. Turun tercover Bagian kali ini yang pertanyaan ya. Ya iya. Saya ulangi pertanyaan soal dari Mas Miftah Farid, bagaimana memilih istri yang baik? Yang dimaksud istri yang baik itu kan jelas. Jadi istri yang baik itu kalau menurut tuntunan dari Rasulullah itu farfar tidak tinggi, farfar tidak tinggi, perolehlah istri yang tidak tinggi, yang punya agama, yang berakhlak yang baik. Taribat yadak, kamu akan beruntung sekali. Kemudian dari sisi diri sampean sendiri yang memilih juga dia butuh ada kesesuaian. Jadi apa ya, gaduane jenenge istilah ini kitab-kitab disebut kafaah sakufu. Kafaah sakufu itu ya ada kesesuaian tingkat, dalam arti apa ya, kesesuaian jenenge bojo ki kesesuaian. Jadi nek wong kuwi arep pengen duwe bojo kaya Kanjeng Nabi, kaya Siti Aisyah ya kudune wonge iso kaya Kanjeng Nabi. Nek kelakuanmu akhlakmu kaya Abu Jahal terus kepengin duwe bojo kaya Siti Khadijah, kepengin kaya bojo kaya Siti Aisyah ya ora bakal ketemu, ora gathuk. Itu ya seperti itulah apa namanya, jenenge bojo itu ya kudu sesuai, lek gak sesuai ora iso dadi bojo. Sing langkah kedua, niat. Jadi setelah sampai melakukan itu, yang kedua, yang pertama harus diperhatikan adalah soal niat. Jadi menikah itu niatnya yang jelas ibadah karena Allah. Nah, kalau dawuh Kanjeng Nabi, man nakahalillah au ankafalillah faqad istahaqqa wilayat Allah. Faqad istahaqqa wilayat Allah. Jadi kalau niatnya sudah benar, insya Allah langkah berikutnya menjadi mudah. Tapi kalau niatnya belum jelas, arahnya kemana, tujuannya apa, ya akhirnya berarti malah nafsu terus.
terus gawe kriteria sing cocok dengan nafsune, kudu samene, kudu ngene lah kuwi terus akhirnya kangelan dewi karena terlalu banyak kriteria yang ini ditentukan. Satu niat, kedua tadi itu secara prioritas itu jangan berpikir mengenai hartanya, jangan berpikir mengenai nasabnya, jangan berpikir, tapi yang penting dipikir adalah dzatiddin. Dzatiddin itu bisa dilihat lingkungannya, bisa dilihat perilakunya, itu banyak cara cari. Jadi sudah barang tentu mencari informasi. Kemudian setelah itu sampai istikharah. Istikharah itu mohon petunjuk dari Allah tentang kemaslahatan, kebaikan, kemanfaatan dan barokah. Ya yang penting telu kuwi lah cara. Jadi niat, kemudian membuat kriteria keagamaan, kemudian yang ketiga istikharah. Selebihnya ya ikhtiar secara zahir ya golek kenalan. Ada orang juga kenalan dia lah, itu golek kenalan, terus cari informasi dan seterusnya. Itu sangat teknis ya, sangat teknis. Jadi kalau mau dipuncakkan, pertama ya niat karena Allah, kedua cari istri yang beragama, kemudian yang ketiga istikharah. Selebihnya itu sudah teknis, delok lingkungannya ya musyawarah keluarga dan seterusnya. Jadi itu globalnya ngono kuwi, Kemudian tak singkat wae, jadi ngomongnya tuh banget. Pertanyaan kedua, apa itu? Tarekoh ya. Kalau kita sudah bertoriko, apa perlu kita belajar ilmu hikmah? Kemarin saya jawab, tapi nggak tercover. Jadi kalau orang sudah bertoriko itu jangan tanya apa-apa pada orang lain seperti saya ini. Ya tanya pada gurunya, pada mursyidnya. Jadi ya sebenarnya kalau sudah punya guru mursyid toriko ya sudah, semuanya harus musyawarahnya kepada beliau, pada gurunya. Entah itu diperlukan atau tidak, itu yang ngotot gurune, kamu nggak usah mikir diri. Karena apa? Ya setiap langkah seorang murid toriko itu sangat memerlukan pangestune gurune. Kalau tidak, itu akan terjadi banyak jebakan-jebakan di tengah jalan. Jadi kalau diminta jawabannya ya aman tanya gurunya saja, perlu apa tidak. Kalau nanti guru sampean menganggap perlu ya mesti sama akan diarahkan. Kalau nggak menganggap perlu ya nggak usah mikir teman-teman, manut gurunya wae. Singkatnya seperti itu. Jadi orang yang sudah bertoriko itu jangan mencari keputusan kepada selain guru mursyidnya. Dan pertanyaan, setelah sholat saya punya amalan seperti ngaji tapi berbenturan dengan tugas rumah tangga. Saya ingin bisa menjalani semua secara istiqomah. Yang paling saya inginkan adalah istiqomahnya itu apakah itu termasuk bagian dari nafsu
Istilah istiqomah itu sebenarnya kita masih sering salah bukan salah ya, kurang sempurna dalam memberi makna istiqomah. Jadi istiqomah itu sebenarnya penegakan konsistensi dalam bertauhid, bukan rutinitas amal. Rutinitas amal namanya muadzabah, bukan istiqomah. Muadzabah atau mudawamah, setiap hari seperti itu rutinitas. Yang penting ada konsisten apapun yang sampai lakukan, selama itu tercover di dalam bertauhid, ya, bahwa sama yakin itu perintah Allah dan sampai menjaga niat yang benar karena Allah, keikhlasannya dijaga. Ya istiqomah walaupun secara bentuk berubah-ubah. Jadi istiqomah itu sebenarnya bukan bentuk rutinitas itu tadi. Jadi istiqomah itu yang penting sampeyan selalu melakukan apapun, jangan ada motivasi selain Allah. Itu saja istiqomah. Secara bentuk ya pakai aturan syariat. Jadi ada prioritas sing wis ditata karo syariat, ono wajib, ono haram, ono sunnah dan seterusnya. Sing wajib ya kudu dilakoni. Ngono salat itu ora perlu, ora peduli, salat itu ora peduli. Ora perlu mempertimbangkan berarti ya ngurusi rumah tangga karo salat itu kan ukuran seperti itu ya. Di sing wajib ya dan dilakoni. Nah, jadi kalau ini yang dipertanyakan seakan-akan ada semacam membenturkan antara tugas rumah tangga dengan ngaji. Ya, kondisi ngaji itu posisinya posisi apa? Kemudian menjaga rumah tangga itu kan justru itu kewajiban yang penting. Jangan dianggap bahwa sampai seakan-akan menjalani tugas rumah tangga itu terus sesuatu yang bukan ibadah. Itu kan dari kesalahan awal cara mensikapi sudah tidak benar. Jadi makna istiqomah itu bukan berarti harus ibadah rutin aja, enggak. Istiqomah itu menjaga hati terus berdiri tegak di dalam bertauhid, berdiri tegak di dalam menjalani perintah Allah. Soal bentuknya perintah beralih-alih ya sudah barang tentu sesuai dengan di situasi, kondisi, posisimu gitu loh. Jadi kasarannya omong lek pancen awakmu ki nekah dalan moro-moro ketemu enek wong arep nyabrang ora iso ya, dan itu membahayakan jiwa ya sama punya kewajiban untuk menyelamatkannya, walaupun sama harus berhenti beramal yang lain. Umpamanya jadi apalagi seperti itu, menjaga jiwa itu juga penting juga. Nah, rumah tangga itu termasuk menjaga jiwa nih wong sak omah. Jadi coba dipahami betul bahwa istilah istiqomah di sini dengan istilah mudawamah muadzabah itu beda. Jadi istiqomah itu sebenarnya lebih kepada soal hati. Jadi amantu billah tsumastaqim. Qul amantu billah tsumastaqim. Katakanlah saya beriman dan saya istiqomah. Istiqomah itu konsisten bertauhid. Itu. Jadi pemaknaan istiqomah dimaknai dengan mana apa tadi itu muadzabah, rutinitas yang ajib itu menjadi sempit. Jadi istiqomah itu bukan soal ajibnya ajibnya bentuk, tapi ajibnya tauhid. Nah, soal bentuk ibadah itu ya berubah-ubah sesuai dengan situasinya kan gitu. Sebagai contoh, punya nek subuh ya orang rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat kan gitu. Mau arep istiqomah terus mbok maknani 4 rakaat kabeh malah kleru kan gitu. Jadi istiqomah itu punya kesiapan diri, konsisten melakukan apa saja didasari dengan ketauhidan, niat yang benar.